Tuhan ketika panggil saya, Tuhan itu pasti memperlengkapi. Ya, kalau pertamanya panggilan saya sebenarnya hamba Tuhan. Jadi saya sekolah teologi ya, S1 dan S2. Terus kemudian saya belajar musiknya itu di S1 semester 3 gitu. Dari nol sekali, karena sebenarnya dari keluarga nggak ada yang musisi, tapi saya percaya ketika saya mau belajar gitu, dan Tuhan ketika panggil saya, Tuhan itu pasti memperlengkapi. Jadi Tuhan perlengkapi saya itu melalui musik salah satunya, leadership juga, tapi di sini yang saya mau bagikan adalah dari musiknya gitu. Jadi saya belajar musik karena kerinduan saya melayani Tuhan, dan musik tentu tidak jauh dari lingkup gereja. Gereja pasti butuh musik, gereja pasti butuh memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, itu pasti dengan musik juga, dengan nyanyi gitu kan ya. Dan saya puji Tuhannya diperlengkapi Tuhan dengan skill itu ya, walaupun tentu belajarnya harus lebih keras daripada orang yang punya keturunan jiwa seni gitu kan ya. Dan saya belajar di mentoring sama teman-teman gitu kan, terus kemudian punya kesempatan untuk les drum, dan akhirnya bisa melayani di gereja gitu. Memang drum, kalau belajar drum itu tentu harus dengan praktek langsung, nggak bisa cuma teori aja. Kita harus tahu tempo gitu kan, karena drum itu pasti menjaga tempo dari sebuah lagu gitu. Dan kemudian kita harus tahu groove gitu ya, bagaimana membuat musik itu yang enak gitu. Terus kemudian bagaimana musik itu harus bisa membuat sebuah dinamika, dan biasanya itu drum yang bikin gitu. Jadi dinamika, groove, dan tempo itu biasanya ada di bagian lingkup drum itu tadi sih gitu. Pelayanan di gereja sebetulnya kalau mahasiswa teologi itu dituntut semua harus serba bisa gitu sebetulnya. Jadi harus bisa ngepel gereja gitu kan, harus bisa editing video, harus bisa posting sosial media, harus ngerti musik, harus ngerti khotbah. Jadi dari belakang gereja sampai depan gereja itu mahasiswa teologi harus tahu gitu. Dan sebetulnya fokusnya di khotbah karena itu yang kuliahnya di situ gitu. Cuman yang di musik, puji Tuhannya lebih sering ditempatkan di drum dan juga bass biasanya, tapi lebih proper di drum sih gitu. Oke, jadi dulu saya basicnya itu tahu sticking gitu ya, sticking, terus kemudian 4/4 gitu ya, 4/8, 4/16 gitu. Jadi tahu ketukan, terus kemudian tahu genre musik gitu ya, musik jazz, gospel, terus kemudian musik-musik rock, karena di gereja itu nggak cuma satu genre musik, ada musik dangdut juga. Jadi sebetulnya musisi gereja itu lebih sulit daripada musisi yang sekuler sebetulnya, karena musisi sekuler itu main jazz ya udah main jazz aja gitu. Tapi kalau musisi gereja, dia harus perbendaharaan lagunya itu harus lebih kaya daripada mereka, karena ya semua lagu gereja harus masuk, semua genre lagu itu harus bisa dimainkan seperti itu. Jadi taunya di situ tentang sticking, terus kemudian tempo, terus kemudian genre lagu, terus kemudian dari situ mengembangkan melalui dulu punya komunitas di Surabaya. Jadi ada komunitas drum gitu di Surabaya, drumming for Christ kalau nggak salah dulu namanya. Terus kemudian belajar dari YouTube juga, terus sering denger lagu. Jadi saya hampir tiap hari denger lagu, tiap mau tidur mau itu denger lagu. Suka. Jadi sebagai musisi mau nggak mau harus suka dulu baru bisa. Nggak mungkin tiba-tiba bisa karena dia nggak suka gitu. Jadi harus suka dulu baru bisa. Kalau nggak suka sulit. Gitu sih. Emang nanti juga jelasin tuh liriknya kan? Iya benar. Jadi pasti denger lagu harus bisa tahu ini temponya berapa nih kira-kira, ketukannya apa, iya masuknya kapan, terus beat yang cocok apa gitu, terus dinamikanya harus gimana gitu. Jadi pertama harus denger lagu, belajar ngulik, dengerin, terus diikutin. Biasanya saya pakai itu ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi diamati, dianalisis, oh ini isinya ini ya gitu. Jadi kanan kiri kick,
terus right dan sebagainya baru diterapin. Diulik lah gitu, ibaratnya kalau bahasa musik diulik. Dalam tim memang kita harus bisa bangun sebuah chemistry. Nah, dengan chemistry itu bangunnya gimana? Yaitu dengan sering nongkrong sih sebetulnya. Jadi selain kita pelayanan di gereja, discipleship bareng, CG, kita sering nongkrong ke G-Walk, kemana, jalan bareng. Jadi pas pelayanan kita itu tahu, oh karakternya dia itu biasanya tuh maunya gini sih. Habis ref tuh mau larinya tuh biasanya gini sih gitu. Jadi dari chemistry itu kita bisa langsung oke, yuk jalan gitu. Biasanya kalau udah ada chemistry-nya, sering main, biasanya kalau latihan tuh sekali 2 kali jalan udah bisa pelayanan gitu. Tapi kalau nggak pernah ketemu dan pemainnya masih baru, biasanya agak susah untuk mencocokkan itu. Oke. Harus diketahui dulu anak ini dia les atas kemauan dia dari dirinya sendiri atau dari orang tuanya, itu dulu. Kalau dari dirinya sendiri pasti itu lebih cepat biasanya yang saya ketemui, ya adaptasinya lebih cepat karena dia mau gitu, ada minat dulu. Tapi kalau karena paksaan orang tua, mungkin karena akademiknya kurang bagus kemudian dileskan musik, ya nggak apa-apa juga, tapi biasanya itu agak susah. Nah, pertama yang dilakukan seorang guru ya harus didoktrin dulu sih harusnya. Jadi kamu harus suka musik dulu gitu. Nanti Mister mau ngajarin ini ya bisa, tapi kalau kamu nggak suka nanti kamu berhenti tengah jalan loh. Oke. Tergantung goalnya dulu sih Jay. Kalau goalnya dia untuk jelas pelayanan di gereja itu malah lebih bagus daripada orang yang nggak punya goal. Ya udahlah aku ngisi waktu kosong gitu, susah. Kalau goalnya pengen pelayanan di gereja itu harus diarahkan ke goalnya kan. Jadi semua yang dilakukan itu harus ada goalnya yang mau dicapai. Kalau goalnya jelas, tahu, paham, maka ya gampang, kamu ditebus Tuhan gitu kan ya. Kamu ditebus Tuhan, kamu berdosa gitu kan, ditebus dan kamu sekarang jadi anak-anak Allah, dulu musuh-musuh Allah. Sekarang ya layani Tuhan gitu. Justru itu sebenarnya memotivasi dengan kesadaran iman sebenarnya. Kalau goalnya melayani Tuhan loh, itu justru lebih gampang. Ngajari orang itu nggak gampang sih. Jadi guru itu nggak gampang. Guru itu butuh komitmen, terus butuh kerja keras dan juga kerja cerdas juga sih. Karena kalau kerja keras saja tanpa kerja cerdas kayaknya agak susah sih. Karena menghadapi banyak tipe orang. Nah kalau saya sendiri, pengalaman saya itu karena talenta, bukan karena bakat gitu. Kalau saya yakin talenta itu pemberian Tuhan, karena Tuhan itu mau memperlengkapi seseorang di bidang pelayanan. Tapi kalau bakat itu dari keturunan gitu. Nah kalau saya itu dari talenta, jadi pemberian Tuhan. Maka sebenarnya nggak ada sesuatu yang bisa disombongkan gitu ketika punya itu. Dan bagaimana ketika menghadapi murid yang backgroundnya sama kayak saya. Maka yang saya share kepada murid itu adalah kita harus belajar 2 kali lipat, bahkan bisa 3 kali lipat dari orang yang sudah ada bakat. Karena sudah ada bakat itu lebih cepat, lebih gampang daripada orang yang punya, yang dikasih Tuhan gitu loh. Jadi beda dengan bakat. Tapi spesialnya adalah kita ditolong Tuhan karena kita dikasih Tuhan langsung talentanya gitu. Beda dengan yang dari garis keturunan tadi. Gitu sih. Walaupun ya Tuhan bisa nolong juga di situ. Cuman kalau ini kan ibaratnya special gift gitu loh, Jay. Iya, satu sudah waktunya Tuhan, yang kedua karena kita harus tahu tujuannya gitu. Mau musik tujuannya apa? Kan nggak mungkin jemaatnya main drum, main musik, habis itu khotbah, terus gitu tarik persembahan gitu. Capek dong ditanya kan. Ya dong. Jadi ya kan harus mau mendelegasikan itu, ngajarin jemaat. Nah, dari tujuan itulah akhirnya yang mendrive saya gitu. Jadi drive by purpose. Basicnya gembala. Jadi cara ngajar saya itu ya kayak gembala gitu. Jadi kalau salah ya nggak dimarahin, kamu nggak bisa gitu, nggak gitu dong mas. Kesulitannya di bagian banyak genre lagu dan musik itu berkembang. Sekarang dulu musik itu
ya cuman ada drum, bass, gitar, piano, saksofon ada. Sekarang tuh ada MIDI yang dari laptop biasanya.